mengadakan perjamuan kudus. Sebelum sister kami, Sis Francine untuk sharing komuni, saya akan membacakan firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kami persilahkan saudari kita Francine untuk sharing tentang keyakinannya tentang firman Tuhan. Ya, selamat pagi, brother, sister dari Jemaat Depok, Bogor, dan Setiabudi. Nama saya Francine Muskita, anak kedua dari 7 bersaudara, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Papa saya adalah pelaut sejati, Captain Ocean Going. Kami bertujuh sudah terbiasa berbulan-bulan ditinggalin papa. Kadang-kadang mama juga ikut berlayar. Kalau kami anak-anak hanya boleh sampai ke Singapura atau Malaysia. Walaupun sering ditinggalkan, kami semua sangat respect sama papa. Papa sering bercerita tentang struggle-struggle-nya di tengah laut yang bikin kita tuh worry. Tetapi satu hal yang diajarkan papa yaitu jangan lalai berdoa dan baca firman setiap hari. Kami lakukan, dan karena seringnya mendapat berita yang bikin kami takut, dan sering kita dikumpulkan mama untuk berdoa. Sampai ada istilah bagi kami bertujuh, berdoa itu mau laporan sama bos. Nggak terasa doa itu hanya seperti hafalan, dan tidak ada rasa emosionalnya. Dengan berjalannya waktu, saya ditantang untuk studi Alkitab oleh keponakan saya yang waktu itu baru berusia 7 tahun lebih. Saya terima tantangan itu karena hati saya akan melted apabila anak kecil yang begging. Tetapi firman yang saya pelajari sangat menusuk hati saya. Dan saya mulai melakukan pertobatan. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib hanya untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa saya. Saya mulai mengutamakan orang lain lebih dulu dari diri sendiri. Saya lebih mengasihi dan mencintai firman Tuhan agar saya bisa punya rasa emosional dalam menghayati firman Tuhan. Saya mulai perbaiki hal yang saya anggap benar tetapi salah di mata Tuhan. Yaitu mengasihi orang yang walaupun punya attitude negatif, tetapi pasti ada yang positif juga dari dia. Yang mana saya hanya melihat negatifnya saja. Salib Kristus yang dipikulnya adalah negatif-negatif dan dosa saya. Tapi Yesus mengasihi saya untuk satu keselamatan. Salib Kristus mengajarkan saya untuk mengasihi satu sama lain, bukan dengan standar saya, tapi untuk mau terus bertumbuh supaya bisa mengasihi seperti Yesus. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Amin. Saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus dan saya akan memimpin perjamuan kudus hari ini. Sebelumnya mari kita persiapkan roti dan anggur kita semuanya. Dan saya akan pimpin kita dan dengan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan. Mari kita angkat anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh besar kuasa Engkau Tuhan untuk mengubah setiap hati manusia. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan Engkau, dan karena pengorbanan Engkau Tuhan, kami semua di sini boleh diselamatkan. Atas salib Engkau Tuhan, kami juga diberi kekuatan untuk kita berubah dari setiap perbuatan dan bahkan perilaku kita yang tidak baik, untuk kita bisa mengikuti apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga hari ini kita mempunyai sikap dan perilaku yang bisa berubah. Sikap perilaku yang senantiasa boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, dan ini boleh terjadi dan bisa terjadi di dalam diri kita karena kuasa Roh Kudus Engkau yang mengubahkan cara pikir kita dan keyakinan kita terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih Engkau kepada kita, untuk setiap kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang terus menerus, dan Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kita boleh mendengar sharing firman Tuhan, sharing keyakinan daripada saudari kami, dari saudara-saudari Francine Tuhan, yang bagaimana hatinya boleh bisa mengasihi sesama kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami persembahkan di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.